Assalamualaikum, apa kabar sahabat Ibu Jari? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel Ibu Jari, channel review, tips dan tutorial. Sebelum menggunakan obat dokter, nyatanya sudah banyak orang Indonesia yang mencoba melakukan pengobatan menggunakan obat herbal. Tanaman obat-obatan tersebut ada ribuan jenisnya. Dari total sekitar 40.000 jenis obat tradisional yang telah dikenal di dunia, 30.000-nya diakini berada di Indonesia. Meski demikian, ternyata hanya ada sekitar 9.000 spesies obat herbal yang diduga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada beberapa bagian dari tanaman obat yang dapat digunakan untuk keperluan yang berbeda-beda. Tak heran apabila banyak masyarakat Indonesia menggunakan obat tradisional sebagai cara mengobati beberapa masalah kesehatan, seperti demam, batuk, pilek, flu, sakit kepala, sakit perut, gangguan pencernaan, masalah kulit, hingga insomnia. Tanaman obat-obatan juga dapat dikembangkan dan diolah untuk berbagai macam kebutuhan, seperti industri makanan atau minuman, sebagai bahan pembuatan kosmetik, serta digunakan dalam industri spa tradisional. Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyatakan bahwa ada 15 jenis tanaman obat-obatan yang dibudidayakan di Indonesia. Ke-15 jenis tanaman obat tersebut adalah jahe, lengkuas, kencur, kunyit, lempuyang, temulawak, temuireng, temu kunci, lingo atau dringo, kapulaga, mengkudu, mahkota dewa, keji beling, sambiloto dan lidah buaya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Kali ini, Ibu Jari akan sedikit mengulas tanaman obat-obatan yang bisa dibudidayakan atau tanam sendiri di rumah menurut laman kompas.com. Yang pertama, jahe. Jahe adalah salah satu tanaman obat-obatan populer lantaran telah dikenal lama akan manfaatnya bagi kesehatan. Jahe mampu mengatasi gangguan pencernaan, seperti sakit perut dan mual muntah, pusing akibat vertigo, sakit kepala, meringankan nyeri haid, hingga meredakan nyeri sendi, seperti rematik dan osteoartritis. Jahe umumnya aman digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Namun, sebaiknya kita tidak mengonsumsinya lebih dari 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh setiap harinya. Mengonsumsi jahe secara berlebihan berisiko meningkatkan berbagai efek samping, seperti perut kembung, sakit perut, heartburn, hingga iritasi pada mulut. Yang kedua, kunyit. Selain sebagai tanaman obat-obatan populer, kunyit umumnya digunakan sebagai bumbu dapur, jamu, hingga kecantikan. Manfaat kunyit bagi kesehatan tak terlepas dari zat kurkumin yang terkandung di dalamnya. Manfaat kunyit bagi kesehatan mulai dari sebagai anti radang dan antioksidan, menjaga kesehatan sistem pencernaan, menurunkan kolesterol, menurunkan kadar gula darah, mengurangi risiko penyakit jantung, hingga membantu mencegah kanker. Kunyit juga tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Beberapa efek samping konsumsi kunyit berlebihan dapat memicu kenaikan asam. Selain itu, asupan kunyit yang terlalu banyak dapat menyebabkan masalah perdarahan. Oleh karenanya, orang yang punya masalah lambung, seperti MAC dan GERD, gastroesophageal reflux disease, serta yang sedang rutin menggunakan obat pengencer darah sebaiknya tidak disarankan terlalu banyak mengonsumsi kunyit. Yang ketiga, lengkuas atau laos. Lengkuas atau dikenal pula dengan nama laos mengandung galangin, beta-sitosterol, dan flavonoid lainnya yang baik bagi tubuh. Selain itu,
Rempah alami ini juga mengandung vitamin A, vitamin C, zat besi, serat, dan karbohidrat. Beberapa manfaat lengkuas bagi kesehatan adalah sebagai antioksidan, mengurangi nyeri dan peradangan, melawan infeksi, meningkatkan kesuburan pria, serta berpotensi sebagai anti kanker. Yang keempat, kencur. Obat herbal populer lainnya adalah rempah alami yang memiliki nama latin Kaempferia galanga atau kencur. Kencur masih satu keluarga dengan jahe sehingga banyak orang seringkali keliru dalam membedakannya. Sebagai obat herbal populer, kencur juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya sebagai penambah nafsu makan dan penambah stamina tubuh, memperlancar haid bagi wanita, serta mengatasi gangguan kesehatan, seperti flu, masuk angin, diare, batuk, sakit kepala, dan radang lambung. Yang kelima, temulawak. Temulawak adalah jenis obat tradisional yang dapat digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan, seperti irritable bowel syndrome atau IBS, perut kembung setelah makan, dan gangguan lambung. Temulawak juga seringkali dipakai sebagai penambah nafsu makan. Namun, temulawak dapat menimbulkan efek samping apabila dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka panjang, yakni dapat menyebabkan iritasi pada lambung hingga muntah. Yang keenam, lidah buaya. Lidah buaya adalah tanaman obat-obatan populer lainnya yang tak hanya memiliki manfaat bagi kesehatan, melainkan juga kecantikan. Manfaat lidah buaya bisa kita dapatkan dengan cara mengoleskannya ke kulit atau mengonsumsinya. Beberapa manfaat lidah buaya antara lain menyembuhkan luka, meningkatkan kesehatan pencernaan, menjaga kesehatan mulut, hingga mengobati jerawat. Umumnya, penggunaan lidah buaya pada kulit aman dilakukan untuk jenis luka yang tergolong ringan. Jika kamu mengonsumsi lidah buaya secara langsung, perhatikan apabila muncul tanda-tanda alergi. Perempuan yang sedang hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah 12 tahun, tidak disarankan untuk mengonsumsi aloe vera secara langsung. Yang ketujuh, daun kumis kucing. Anda mungkin sering melihat tanaman kumis kucing di pekarangan rumah. Kumis kucing umumnya juga kerap digunakan sebagai salah satu obat herbal yang bisa ditanam di rumah. Jenis tanaman tradisional ini sering digunakan untuk mengobati berbagai kondisi kesehatan secara umum, seperti penyakit ginjal, radang kandung kemih, diabetes, dan asam urat. Daun kumis kucing juga dikenal ampuh untuk mengobati kencing batu dan melancarkan saluran kencing. Menurut sebuah penelitian pada tikus melaporkan bahwa daun kumis kucing bersifat diuretik yang memicu peningkatan produksi urin. Yang kedelapan, daun kemangi. Bagi beberapa orang, daun kemangi sering dijadikan sebagai lalapan atau makanan pelengkap yang berfungsi menambah aroma pada makanan. Ternyata kemangi juga dapat digunakan sebagai obat herbal populer yang bermanfaat untuk kesehatan. Beberapa manfaat daun kemangi bagi kesehatan adalah meringankan perut kembung, meningkatkan nafsu makan, hingga mengobati luka goresan pada kulit.
Yang kesembilan, jeruk nipis. Jeruk nipis mengandung vitamin C dan antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh. Mengonsumsi air jeruk nipis secara rutin dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi risiko faktor penyakit jantung, mencegah batu ginjal, membantu penyerapan zat besi, dan meningkatkan kesehatan kulit. Umumnya, jeruk nipis aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi, asam yang terkandung di dalamnya bisa menyebabkan rasa perih, terutama bila terkena luka terbuka di mulut, seperti sariawan atau bibir pecah-pecah. Kandungan asam yang tinggi juga dapat memicu adanya gangguan pencernaan, seperti sakit MA pada orang yang memiliki riwayat penyakit GERD atau gastroesophageal reflux disease. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, jeruk nipis juga dapat merusak gigi dan membuatnya mudah berlubang. Yang ke-10, daun sirih. Daun sirih sudah sejak zaman dahulu digunakan sebagai tanaman tradisional untuk mengobati berbagai masalah kesehatan. Daun sirih mengandung yodium, kalium, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, dan asam nikotinat di dalamnya. Selain itu, daun sirih juga mengandung sejumlah zat kimiawi, seperti minyak sirih, cavicol, betelpenol, eugenol, terpene, dan campene. Inilah yang membuat daun sirih dikenal sebagai obat herbal dalam membantu pengobatan berbagai macam penyakit. Antioksidan tanin dalam daun sirih juga mempercepat respon tubuh untuk membekukan darah dan menyembuhkan luka. Menurut beberapa hasil penelitian, ada beberapa manfaat daun sirih untuk kesehatan, antara lain sebagai anti diabetes, anti kanker, antibakteri, anti malaria, anti asma, menurunkan kadar kolesterol, menyembuhkan luka, menjaga kesehatan mulut, hingga mengobati tukak lambung. Itulah 10 tanaman herbal yang dipercaya memiliki banyak khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tentunya masih banyak lagi tanaman-tanaman di Indonesia yang dipercaya memiliki manfaat pengobatan. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Tekan like jika Anda suka, share ke teman-teman kalian, ketik di kolom komentar apabila ingin berbagi pengalaman tentang video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.